Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli wa sallim ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini lebih dahulu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan kembali mempertemukan kita untuk bersama-sama tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, untuk mengingatkan akan kebenaran dan kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuknya, menunjukkan yang hak itu hak, dan memberikan kita kesabaran untuk menjalankan yang hak tersebut, dan juga berkenan untuk menunjukkan yang batil-batil, kemudian berikan kita kesabaran untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan untuk usaha hasanah kita, suri taulan kita, baginda Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, wa tabi'in tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan taufik oleh Allah istiqomah meniti jalan sunnah Rasulullah SAW, sunnah para sahabat hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana jadwal yang baru, kita berada di pekan yang keempat, yang jadwal sebelumnya adalah membacakan tentang adab. Kita ganti dengan pembahasan manhaj, yaitu kaitannya dengan firaq Islam atau kelompok-kelompok yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin, yang menisbahkan diri mereka bagian dari umat Islam ini. Karena tentu hadis yang insyaallah masyhur, yang sangat-sangat sering kita dengarkan, di mana Rasulullah SAW memang telah memprediksikan akan terpecahnya umat ini dan tidak bisa dihindari. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya akan bertempat di neraka kecuali satu kelompok. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Waman ya Rasulullah?" Siapakah satu kelompok ini, kelompok yang selamat? Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Yaitu mereka yang memahami agama ini seperti yang aku pahami dan apa yang dipahami oleh para sahabatku.
yaitu orang-orang yang hidup di zaman beliau dari kalangan para sahabat, kemudian dilanjutkan tabi'in, kemudian tabi'in, dan kemudian orang-orang yang mengikuti cara beragama mereka. Orang-orang yang menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang dipahami atau diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Adapun selainnya mendapatkan ancaman, mendapatkan wanti-wanti dari baginda Rasulullah SAW bahwa tempat mereka adalah kelak di neraka. Waliyahudillah. Maka menjadi hal yang penting kita memahami kelompok-kelompok yang muncul di tengah-tengah umat Islam ini. Meskipun para ulama mereka berbeda pendapat tentang siapakah ke-72 kelompok yang akan bertempat di neraka, karena memang baginda Rasulullah SAW tidak menaskan, tidak secara gamblang menyebutkan kelompok tersebut, sehingga kemudian banyaklah terjadi penafsiran dan penjelasan dari kalangan para ulama. Tetapi dalam sejarah Islam secara real dan tidak bisa terbantahkan akan munculnya tadi itu kelompok-kelompok firqah dalam tubuh kaum muslimin. Firqah pertama yang muncul di dalam kaum muslimin adalah Al-Khawarij. Ini firqah pertama kali yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Ahli sejarah sepakat ini kelompok pertama, sehingga menjadi satu kelompok, satu jamaah, dan mereka punya prinsip dalam beragama. Meskipun sebenarnya cikal bakal kelompok ini sudah ada di zaman Rasulullah SAW, meskipun belum dalam bentuk sebuah kelompok, tapi bibit-bibit munculnya Khawarij sudah ada tanda-tandanya di zaman Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW juga memprediksikan adanya, nanti insya Allah kita baca tentang prediksi tersebut dalam hadis Rasulullah SAW. Diprediksikan nanti akan muncul dari keturunan si fulan ini kelompok yang mereka secara zahir ibadah mereka luar biasa. Salat mereka, baca Al-Quran mereka, puasa mereka itu sungguh-sungguh menakjubkan. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan mereka itu keluar dari agama Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya, begitu cepat. Meskipun secara zahir mereka begitu rajinnya dalam beribadah. Secara zahir mereka bisa kita katakan sebagai ahli ibadah, tapi ternyata itu hanya
ada dalam zahirnya saja. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Bagaimana munculnya Khawarij ini? Kita ke belakang sebelum munculnya kaum Khawarij ini. Dalam sejarah Islam, ketika kaum muslimin dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan, khalifah yang ke-3. Beliau memimpin kaum muslimin selama 12 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, dan Ali bin Abi Thalib berapa tahun? 5 tahun. Berapa jumlahnya? 30-an ya. Ya. Dan itu juga sudah diprediksikan oleh baginda Rasulullah. 2, 10, 12 tambah 12, 24 tambah 5, 29. 29 itu setiap mereka ada sisa bulan-bulan. Jadi tidak tepat 2 tahun, masih 2 tahun berapa bulan, 10 tahun berapa bulan, dan dikumpulkan menjadi 1 tahun sehingga pas genap 30 tahun. Dan itu memang sudah diprediksikan oleh baginda Rasulullah SAW. Nanti akan sepeninggalanku akan diteruskan oleh al-Khulafa ar-Rasyidun selama 30 tahun. Dan setelah itu akan dipimpin oleh raja-raja atau yang khalifah-khalifah yang lebih kepada turun-temurun. Karena nanti setelah itu dilanjutkan khilafah Umayyah yang sifatnya turun-temurun. Bapaknya meninggal, anaknya meninggal terus. Dari tahun setelah Khalifah Al-Khulafa Ar-Rasyidun, lanjutkan masa Umayyah sampai tahun 132 Hijriah. Berarti kalau Khulafa Ar-Rasyidun berakhir tahun berapa Hijriah? Karena Hijriah dimulai dari baginda Rasulullah 40 tahun. Jadi dari 41 tahun. Karena Rasulullah berada di Madinah selama 10 tahun Hijriah. Ya tidak? Dilanjutkan Khulafa Ar-Rasyidin 30 berarti 40 tahun. Maka Bani Umayyah memimpin kaum muslimin sejak 41 tahun Hijriah. Dimulai itu sampai tahun 132 Hijriah. Ya. Jadi berapa abad itu? Belum 1 abad. Ada 1 abad? 41. Belum ada ya? Belum ada. Ya. 1 abad kurang. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Khilafah Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah melanjutkan Khilafah Umayyah dari 133 berakhir 656 Hijriah. Ini yang lama. Hampir 5 abad memimpin kaum muslimin. Dan waktu itu Islam sudah tersebar dari ujung barat yang sekarang Spanyol, dulu Andalus, ya, hingga kemudian hampir perbatasan India, Irak, Iran, terus ke timur, terus hampir perbatasan Cina. Itu satu negara, satu presiden, bayangkan itu.
Dan itu satu-satunya kekuasaan dunia pada saat itu. Bangsa Eropa belum ada. Amerika ada. Prancis ada. Mana lagi? Negara-negara Eropa, ya. Inggris, ya. Italia, ya. Belum ada. Tapi Islam sudah menguasai dunia dengan satu single power. Bayangkan, antum lihat aja petanya. Spanyol, Andalus, sampai hampir India, Cina. Insyaallah. Luar biasa. Tidak ada sejarah umat manusia yang mampu menguasai begitu besar kekuasaannya kecuali Islam. Nah, jadi Islam pernah menguasai dunia. Islam pernah berjaya. Kalau antum hitung itu sekarang berapa negara? Ratusan negara itu sekarang. Ya kan? Ratusan negara. Arab saja sudah banyak. Arab sendiri ada Yaman, ada Oman, ada Kuwait, ada Qatar, ada Emirat Arab, ya, ada Yordan, banyaknya. Irak, Iran dan seterusnya. Terus Afrika, Mesir, Jazair, Tunisia, Jazair, terus Sudan. Nah, jadi negara-negara yang kecil. Dulu satu di bawah kekuasaan Khilafah Abbasiyah. Nah, di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arba, sebagaimana yang insyaallah sudah kita dengar juga bahwa beliau meninggal dunia karena terbunuh oleh pemberontak Utsman bin Affan. Beliau terbunuh di tangan para pemberontak. Pernah dengar ya sejarahnya ini, insyaallah. Ya. Yang pelopori oleh seorang munafik berkebangsaan Yahudi, Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba adalah orang Yahudi, tulen. Orang yang sangat benci dengan Islam. Ketika di masa Khalifah Umar, Abdullah bin Saba ini menyatakan dirinya masuk Islam, tetapi hanya zahirnya saja. Adapun batinnya tetap menganut agama Yahudi. Singkat ceritanya, ya ini karena kalau detail begitu panjang. Singkat ceritanya bahwa Abdullah bin Saba ini menebarkan fitnah yang sangat keji. Dan intinya bahwa Utsman ini adalah khalifah yang nepotisme, khalifah yang koruptor, hanya memperhatikan keluarganya saja. Khalifah yang tidak adil. Yang sebenarnya khalifah yang layak adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Utsman. Tapi itu fitnah saja, hoax. Memang dia sebarkan, ditambah lagi dengan dibumbui keyakinan bangsa Yahudi, dengan keyakinan orang yang memimpin itu tidak lepas dari ahli waris. Kalau dari seorang rasul yang layak adalah Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib masih begitu dekat dengan Rasulullah, bahkan sepupunya, masih nasab gitu.
Kalau Utsman bukan nasab, meskipun beliau siapanya anak menantunya. Tapi yang tentu lebih dekat adalah Ali bin Abi Thalib karena beliau sepupunya baginda Rasulullah SAW. Maka Allah bin Sabah menyebarkan fitnah ini, bahwa yang layak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Utsman itu adalah orang yang merampas, termasuk juga Umar bin Khattab. Ini orang-orang yang haus dengan kekuasaan katanya, yang sebenarnya mereka nggak layak jadi khalifah. Apalagi Utsman, yang kebetulan pada saat itu Khalifah Utsman ada beberapa keluarganya yang memang diangkat sebagai gubernur. Di antaranya adalah gubernur Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Diangkat sama beliau sebagai gubernur di negeri Syam. Ini menambah kuatnya tuduhan Abdullah bin Sabah. Yang kedua, Utsman bin Affan memang keluarga yang kaya raya. Ya, sejak sebelum jadi khalifah memang beliau terkenal keluarga yang kaya. Nah, ketika jadi khalifah, kekayaan itu masih terus ada. Sehingga itu juga menambahkan atau sebagai senjatanya Abdullah bin Sabah. Lihat tuh khalifah bergelimang dengan harta. Masa lo pemimpin seperti itu? Lihat itu nepotisme, hanya keluarganya saja yang dipikirkan, rakyatnya diabaikan. Abdullah bin Sabah pun keliling dari kota ke kota untuk menghembuskan fitnah tersebut. Yaman, Mesir, Syam, kemudian juga Irak, Iran, Persia, keliling untuk menghasut kaum muslimin yang saat itu kota-kota yang jauh dari Mekah, Madinah. Apa tujuannya? Dengan alasan mereka adalah orang-orang Islam yang masih lemah imannya. Dia nggak berani untuk menghasut penduduk Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena Mekah dan Madinah tentu masih banyak para sahabat yang paham tentang agama. Nah, dia cari pinggiran-pinggiran. Itu kan pinggiran semua. Yaman, Mesir, Habsyah, Syam, pinggiran semua yang mereka rata-rata kaum muslimin yang masih lemah imannya. Mudah untuk dihasut. Singkat ceritanya, terjadi pemberontakan dua kali. Seingat anak. Yang pertama gagal. Jadi Abdullah bin Sabah menebarkan fitnah yang sangat kejam. Dan ternyata orang-orang yang dihasut pun terhasut. Maka dia mengatakan kepada kaum muslimin yang lemah imannya itu, menghasut mereka dengan mengatakan, maka kita wajib membunuh Utsman bin Affan. Dan siapa yang bisa membunuh Utsman bin Affan, maka pahalanya surga. Berpahala membunuh Khalifah Utsman bin Affan, termasuk syahid. Kenapa itu mudah dihembuskan? Karena yang dihasut adalah kaum muslimin yang masih lemah iman, lemah ilmu, apalagi realnya, kenyataannya, zahirnya memang seperti apa yang dituduhkan oleh Abdullah bin Sabah. Akhirnya dengan kelicikan Abdullah bin Sabah, bagaimana caranya mereka bisa memberontak sampai ke kota Madinah untuk membunuh Utsman bin Affan. Dia mengatakan kepada kaum muslimin yang ada di sekelilingan Jaziratul Arab yang sudah terhasut,
mengatakan, ayo kita bunuh Utsman. Kita harus berangkat ke Madinah. Kalau sekarang mungkin ke Jakarta. Demonstrasi dan bunuh presiden. Sekarang mungkin gitu. Ya. Tapi dia cerdik, plus licik, supaya tidak ketahuan kalau kita ingin bunuh Utsman, maka kita berangkat ke Madinah saat musim haji, sehingga orang akan mengira bahwa kita berangkat ke Mekah untuk haji. Nanti setelah haji baru kita bareng-bareng ke Madinah. Mekah, Madinah. Di Mekah itu posisinya di selatannya Madinah. Madinah di utara. Teman-teman bisa lihat petanya. Ini kelicikan. Cerdik tapi licik. Dia sampaikan pada orang-orang yang terkena hasutannya, supaya nanti orang-orang di Mekah dan Madinah tidak curiga dengan apa yang kita akan lakukan. Kita lakukan pas musim haji, kita berangkat dulu ke Mekah. Sampai di Mekah kita koordinasi, setelah selesai usaha haji baru kita bareng-bareng ke Madinah dan kita bunuh Utsman. Sehingga ceritanya hal tersebut terjadi. Kaum muslimin dari segala penjuru kota Islam yang tadi, Mesir, Syam, Persia, Irak, Yaman, berkumpul musim haji. Berangkat mereka ke Mekah. Kemudian setelah haji selesai pun mereka betul-betul berangkat ke Madinah dan sampai berhasil mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Sehingga ceritanya waktu itu Ali yang dieluk-elukan. Ali khalifah kita, Ali khalifah kita. Bunuh Utsman, bunuh Utsman, bunuh Utsman. Ya, begitu lulun. Mati syahid membunuh Utsman. Berpahala membunuh Utsman. Ya, sehingga rumah beliau dikepung para pemberontak yang diselimuti oleh kemarahan yang sudah meluap-luap. Akhirnya singkat ceritanya pada saat itu gagal karena Utsman memanggil Ali, terus diminta untuk menemui para pemberontak. Wahai Ali, engkau yang diharapkan menjadi khalifah bagi mereka, temui mereka, jelaskan yang sebenarnya. Ya, karena mereka hanya terhasut saja oleh si Fulan bin Fulan. Akhirnya Ali pun menemui mereka dan menjelaskan, wahai ayuhan nas, intinya wahai manusia, kalian itu tertipu. Apa yang kalian yakini itu tidak benar. Khalifah kita yang sah Utsman bin Affan, yang harus kita taat kepadanya. Ajaran yang mengatakan saya berhak untuk jadi khalifah, kemudian Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar perampok, itu tidak benar, bohong. Sudah, kalian harus pulang. Kalian dibodohi aja, dihasut sama Fulan bin Fulan, Abdullah bin Sama. Jadi mereka pun pulang kembali, nggak jadi. Ya. Setelah ditemui Ali bin Abi Thalib. Ya. Tapi memang luar biasa Abdullah bin Sabah, orang yang begitu pantang menyerah. Yang orang Yahudi seperti itu. Kebenciannya sudah sampai umbun-umbun dengan kaum muslimin. Jangankan Utsman, Rasul saja akan dibunuh, ya kan? Bagaimana Rasulullah SAW ketika datang ke mereka untuk meminta bantuan membayar diat. Ya, diat yang dibunuh oleh Abdullah bin Jahash karena kekeliruan. Ya, karena mereka minta dia
Karena kesepakatannya memang ketika terjadi pembunuhan dan harus membayar dia, maka diahnya harus ditanggung bersama-sama, termasuk juga dari kalangan orang Yahudi. Maka Rasulullah datang kepada mereka. Sampainya beliau di rumah mereka ditemani sama Abu Bakar, sama Umar. Duduklah di rumah mereka. Tapi ternyata justru mereka menggunakan kesempatan itu. Mereka mengatakan, ini kesempatan Muhammad ada di rumah kita nih. Yuk, siapa yang berani naik ke atas atap, kemudian menimpakan batu yang besar di atas kepala Muhammad biar mati. Ini kesempatan. Ya. Akhirnya ada di antara mereka yang memberanikan diri. Tapi sebelum naik, Rasulullah SAW diberi berita oleh Allah, wahyu. Hai Muhammad, ya ada orang Yahudi yang akan menimpakan batu dari atas, di atas kepala. Makanya Rasulullah SAW pun tidak banyak bicara, langsung pergi. Umar dan Abu Bakar waktu itu masih di rumah orang Yahudi itu. Dikira Rasulullah keluar sebentar ngapain? Karena nggak ada salam, nggak ada kalam. Ternyata lama. Gimana? Lama sekali salamnya. Akhirnya mereka pun pulang. Setelah di Madinah, mereka berdua bertanya, iya Rasulullah, ada apa gerangan? Kita kira Anda tadi keluar sebentar untuk kebutuhan, tapi ternyata Anda pulang ke Madinah. Maka beliau pun beritahu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan saya wahyu bahwa ada mereka orang-orang Yahudi, ada orang yang akan menimpakan batu di atas kepala saya. Maka wajar kalau kemudian mereka bencinya terhadap Islam sampai hari kiamat, sampai di umbul-umbul mereka. Kemudian setelah gagal dari pemberontakan tersebut, dari percobaan untuk membunuh Utsman bin Affan, Abdullah bin Sabah pun marah, kecewa. Tapi sekali lagi dia tidak pantang menyerah. Akhirnya dia pun berkeliling lagi, menghasut lagi dengan penuh semangat. Kalian itu dibodohi sama mereka. Jangan percaya. Kita harus terus maju. Kita ini yang benar. Sekali lagi dia mengutip Taurat dari dirinya sendiri. Ini dulu ajaran wahyu dulu itu seperti ini. Bahwa Rasul itu nanti diteruskan kepemimpinannya kepada keluarganya, bukan orang lain. Maka yang berhak memimpin jadi khalifah ada Ali bin Abi Thalib. Kita nggak boleh menyerah, harus terus maju. Terus dia hasut, begitu lagi tanpa pantang menyerah. Akhirnya disepakatilah, mereka pun terhasut lagi, semangat lagi untuk kembali ke Madinah, untuk memberontak lagi dan berusaha untuk membunuh Utsman. Akhirnya disepakatilah dengan tekad bulat. Abdullah bin Sabah mengatakan, nanti kalau ada orang yang menghalangi kalian, sudah nggak perlu digubris. Maju terus pokoknya sampai kita bisa membunuh Utsman bin Affan. Gak usah dipedulikan siapapun yang akan menghalang kita. Sekali maju, tetap kita harus maju. Jangan sampai ada yang mundur. Akhirnya mereka pun setuju. Berangkatlah mereka di tahun yang sudah ditentukan, persis seperti yang pertama, pada musim haji. Berangkat lagi ke Mekah. Dan setelah usai dari haji, maka mereka pun sepakat kemudian berangkat ke Madinah untuk yang kedua kalinya, untuk berontak, dan sudah azam bulat
tekad bulat, pokoknya kita tidak akan pulang sebelum bisa membunuh Utsman bin Affan. Berangkat mereka ke Madinah. Sesampai di Madinah, mereka pun langsung mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beberapa hari. Waktu itu mereka nggak bisa menembus rumah beliau karena rumah beliau dijaga oleh sahabat, sebagian sahabat dan juga budak-budak beliau. Hingga mereka kesulitan untuk bisa masuk ke rumah Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan sudah betul-betul terkepung, nggak bisa kemana-mana beliau bersama keluarganya hanya di dalam rumah. Karena di luar sudah ratusan para pemberontak dengan amarahnya yang luar biasa. Mereka sudah mengelulukan bunuh Utsman harus mati, harus kita bunuh. Ya, yel-yel khalifah kita Ali bin Abi Thalib, khalifah kita Ali bin Abi Thalib. Utsman harus mati dan seterusnya. Akhirnya karena penjagaan rumah Utsman cukup kuat dari kalangan sebagian anak-anak sahabat, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ya, terus budak-budak beliau yang ikut menjaga, ya, beliau pun bisa bertahan di dalam rumah. Tapi kemudian tibalah satu waktu ketika beliau istirahat, beliau bermimpi. Dalam mimpinya beliau bertemu dengan Rasulullah SAW dan dua sahabat, Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Di mana Rasulullah mengatakan kepada Utsman, ayo kamu kesini aja, kita buka puasa bersama-sama. Waktu itu Utsman berpuasa, kalau saya ingatkan. Utsman, ayo ini sudah kita tunggu, kamu segera aja kesini, kita buka puasa bersama-sama. Akhirnya Utsman pun terbangun dan kemudian belum mentakwilkan mimpinya tersebut, ya, bahwa ini mimpi yang real, karena Rasul mengatakan siapa yang bermimpi ketemu saya berarti itu betul-betul saya, karena syaitan tidak bisa menyerupai jasad saya. Maka beliau mentakwilkan mimpinya tersebut, berarti betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan saya hadir di hadapan beliau bersama dua sahabat. Akhirnya setelah itu pun beliau mengambil keputusan untuk kemudian memerintahkan seluruh sahabat, sebagian sahabat atau anak-anak sahabat yang menjaga rumahnya untuk segera meninggalkan rumahnya. Termasuk budak-budaknya, dia sampaikan, wahai budak-budakku, sudah kalian pergilah. Siapa yang pergi, saya akan memerdekakan dia. Sudah, enggak perlu dijaga rumah saya. Berarti memang dia siap menghadapi, ya, akibat yang terburuk, yaitu kematian. Akhirnya hari itu pun beliau mempersiapkan diri bertemu dengan Rasulullah. Beliau mandi, pakai baju putih, semua putih. Ya, waktu itu istrinya juga sebenarnya heran, wahai suamiku, Anda enggak terbiasa seperti ini. Ya, hari ini Anda agak aneh. Anda mandi bersih, kemudian Anda menggunakan pakaian putih-putih, harum, pakai wangi. Akhirnya setelah itu beliau sholat 2 rakaat. Setelah itu pun beliau baca Al-Quran. Dengan rumah yang sudah tidak dijaga oleh sebagian sahabat dan para budaknya, maka ketika itu pulalah pemberontak dengan mudah masuk ke rumah beliau dengan amarah yang sudah meluap-luap. Mereka mendobrak pintu rumah Utsman. Dobrak,
Berapa orang masuk dengan amarah mencari mana Utsman. Akhirnya ketemulah di kamarnya dan akhirnya kemudian luar biasa beliau disiksa ya seperti orang-orang yang memang sudah meluapkan amarah yang sudah memuncak. Beliau ditendang, beliau ditusuk, beliau pokoknya apa saja yang mereka bisa lakukan kepada Utsman mereka lakukan. Ya, seperti membunuh mungkin hewan yang ditakuti atau apa. Akhirnya kemudian salah satu di antara mereka ingin memenggal kepala beliau sebagai bentuk kepuasan keberhasilan pemberontak mereka. Tapi kemudian istrinya pun dengan minta belas kasihan untuk supaya tidak dipenggal kepala suami dengan apa istilahnya mengharapkan atau belas kasih. Jangan ya, sudahlah biar seperti ini saja. Kita rela beliau meninggal dunia. Kalian sudah melampiaskan amarah kalian dengan sepuas-puasnya. Tapi kami mohon jangan sampai berpenggal kepala suami. Akhirnya ya mereka sedikit ada rasa, ya ada apa istilahnya masih ada perasaan. Tapi tubuh beliau sudah penuh dengan luka, baju beliau sudah penuh dengan darah dan mushaf masih ada di tangan beliau dan terkena beberapa tetesan darah. Baik, insyaallah besok kita lanjutkan ya sehingga nanti terjadilah perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan itulah yang akan menjadi cikal bakal keluarnya firqah Khawarij, firqah yang pertama kali yang muncul dalam tubuh kaum muslimin. Demikian yang kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.